Assalamualaikum, halo, perkenalkan, nama saya Wira Valeri Ripaesja dari 11 1. Di sini saya akan mempresentasikan gangguan sistem gerak. Untuk gangguan sistem gerak yang akan saya bahas adalah osteoporosis. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum osteoporosis itu apa? Buat yang belum tahu, osteoporosis itu apa? Di sini aku mau jelasin ke kalian. Jadi, osteoporosis adalah penyakit akibat menurunnya kepadatan tulang dan penurunan kemampuan regenerasi tulang bagian dalam, serta ketidakmampuan mengatur kandungan mineral di dalam tulang. Kondisi tersebut memicu terjadinya pengeroposan tulang, sehingga tulang menjadi rentan patah. Namun, pengeroposan tulang ini dapat terjadi secara perlahan dalam kurun waktu yang lama. Hal ini yang membuat penderitanya seringkali tidak menyadari gejala osteoporosis. Seseorang yang mengalami osteoporosis akan mudah mengalami cedera di beberapa bagian, seperti retak tulang belakang, retak tulang pinggul, retak tulang pergelangan tangan, retak tulang lengan, retak tulang panggul. Nah, dalam beberapa kasus osteoporosis yang berat, batuk atau bersin yang terjadi berulang kali juga dapat menyebabkan keretakan pada tulang rusuk atau tulang belakang loh. Penderita biasanya akan merasakan nyeri pada bagian tulang yang retak tersebut. Osteoporosis ini memiliki jenis-jenis loh. Jadi osteoporosis memiliki dua jenis. Yang pertama adalah osteoporosis primer dan yang kedua osteoporosis sekunder. Untuk osteoporosis primer adalah kondisi penurunan kepadatan tulang pada wanita yang memasuki masa menopause dan lansia. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya hormon estrogen pada usia lanjut yang dapat memicu pengeroposan tulang. Untuk osteoporosis sekunder adalah osteoporosis yang dipicu penyakit atau kondisi lain, misalnya efek samping operasi atau pemberian obat-obatan. Apa aja ya yang menjadi penyebab terjadinya osteoporosis? Seiring bertambahnya usia, kepadatan dan fungsi tulang akan semakin menurun, sehingga tulang menjadi lebih mudah keropos. Namun, hal ini tidak berarti setiap lansia akan mengalami osteoporosis. Normalnya, tulang mengalami proses pembaruan yang konstan, di mana tulang yang sudah tua akan digantikan dengan tulang baru. Namun, proses ini melambat seiring dengan pertambahan usia. Melambatnya proses pembaruan tulang ini perlahan dapat membuat tulang kehilangan kepadatan, sehingga tulang pun menjadi lebih rapuh dan meningkatkan resiko osteoporosis. Faktor risiko osteoporosis. Faktor risiko osteoporosis ini terbagi menjadi beberapa kondisi, yaitu kondisi yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Beberapa faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan, kurang olahraga, kekurangan kalsium dan vitamin D, anoreksia nervosa, hormon estrogen yang rendah pada wanita, hormon testosteron yang rendah pada pria. Sementara itu, jumlah faktor risiko osteoporosis yang tidak dapat dimodifikasi adalah sebagai berikut. Berjenis kelamin wanita berusia di atas 40 tahun, wanita dengan perawakan tubuh kurus dan kecil, memiliki keluarga dengan riwayat osteoporosis, pernah mengalami patah tulang. Selanjutnya kita masuk ke gejala osteoporosis nih. Osteoporosis cenderung tidak menunjukkan gejala di tahap awal. Namun, kondisi ini biasanya ditandai dengan tulang yang mudah patah karena insiden kecil, seperti terpleset, terjatuh, batuk, atau bersin. Seiring berjalannya waktu, osteoporosis akan menimbulkan beberapa gejala seperti berikut. Yang pertama itu nyeri leher, yang kedua nyeri tulang punggung bawah, yang ketiga rentan mengalami patah tulang, yang keempat
postur tubuh membungkuk. Yang kelima adalah penurunan tinggi badan secara bertahap. Untuk yang merasa gejala-gejala itu sudah dialami, kita juga bisa mendiagnosis osteoporosis loh dengan DXA, yaitu untuk mengetahui massa dan kepadatan tulang yang bisa diukur pada tulang tubuh tertentu. Bone scan untuk mengetahui perkiraan risiko patah tulang pada pasien. Foto ronsen untuk mendeteksi patah tulang pada pasien. Tes darah dan tes urin jika pasien terdeteksi penyakit lain yang dapat memicu osteoporosis. Nah, pemeriksaan rutin jika pasien memiliki resiko osteoporosis tinggi. Sekarang kita masuk ke cara mengobatinya osteoporosis. Nanti aku juga akan membahas cara mencegah osteoporosis ya. Sekarang itu cara mengobati osteoporosis. Yang pertama adalah pemberian obat bifosfonat. Obat yang tersedia dalam bentuk tablet dan injeksi ini berfungsi dalam memperlambat pengeroposan tulang dalam tubuh, di mana bifosfonat mampu membantu menjaga kepadatan tulang dan menurunkan resiko patah tulang. Kedua, pengobatan antibodi monoklonal. Obat ini menjaga kepadatan tulang dan mengurangi risiko kerusakan tulang lainnya. Yang ketiga adalah terapi hormon. Apabila pemicu osteoporosis adalah rendahnya kadar hormon tertentu, maka terapi hormon untuk meningkatkan kadar hormon tersebut. Yang keempat, memperbanyak konsumsi kalsium dan vitamin D. Kalsium adalah salah satu mineral penting yang baik untuk menjaga kesehatan tulang. Sedangkan vitamin D dapat membantu tubuh menyerap kalsium. Kita bisa memperoleh kalsium dan vitamin D dari asupan sehari-hari, seperti susu, sereal, atau mengonsumsi suplemen tambahan. Aku tadi udah bilang, kita bakal ngasih tahu cara mencegah osteoporosis. Ayo kita harus cegah osteoporosis ya. Yang pertama adalah 1. Menjalani diet sehat dengan mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Yang kedua adalah rutin berolahraga. Yang ketiga, menerapkan gaya hidup sehat seperti menghentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol secara berlebihan. Nah, aku kan tadi nyebutin harus mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium ya. Yang mengandung kalsium itu kita bisa dapatin dengan mudah loh, seperti dari yogurt, susu, atau sereal. Jadi, ayo kita cegah osteoporosis. Oke, sekian materi pembelajaran biologi gangguan sistem gerak tentang osteoporosis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.